Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa, masih di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial dan juga pasti hebat. Ini saya sudah kedatangan tamu saya, namanya Bella. Nah, Bella ini merupakan salah seorang mahasiswa di Universitas Lampung. Dia berasal dari UKM BS ya, UKM BS. Dan hari ini kita bakalan mengulik seputar tentang dari Bella ini, yang kemarin itu barusan aja menang juara 2 lomba lakon ya. Kalau nggak salah lakon itu tentang penulisan naskah drama. Nah, ini tuh cabang lombanya cabang nasional ya. Memang tingkatnya tingkat nasional. Namanya apa? Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Pekan Seni Mahasiswa Nasional, dan Bella ini berhasil mendapatkan juara 2 di bidang penulisan lakonnya. Wah, ini keren banget loh Tribuners. Dan mudah-mudahan selama kurang lebih 30 menit ke depan ini Bella bisa menginspirasi Tribuners di rumah semua, dan tentunya kita akan mengawali bincang kita hari ini bersama dengan Bella. Dan Bella tuh bakalan ngasih tahu Tribuners di rumah kira-kira keseharian Bella ini seperti apa sih gitu. Mungkin boleh ceritain Bella. Perkenalkan, nama saya Farnisa Bella Amas. Sekarang saya masih berstatus mahasiswa hukum angkatan 2018. Sekarang sih kegiatannya selain aktif di akademik, saya juga aktif di organisasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa bidang seni Universitas Lampung. Di sini saya mengambil ranah minat divisi teater dan sastra. Tapi belajar ke semuanya sih, belajar semua. Ada rupa, ada musik, ada tari. Kita 4 divisi itu aktif sekarang. Kalau saya udah kelas penulisan lah, khususnya kelas penulisan itu sudah berproses 1,5 tahun bisa dihitung. 1,5 tahun itu sudah berproses dan memang udah menekuni di bidang penulisan lakon itu ya? Oh belum, kalau penulisan lakon ini kebetulan sih. Kebetulan tuh. Kebetulan ada cabang lomba penulisan lakon. Terus disuruh belajar di situ juga. Kalau kita sih kelas penulisan itu memang program kegiatan UKMBS gitu. Kita program tahunnya memang ada kelas penulisan yang itu nanti ranahnya mau cerpen kah atau esai kah atau apa modul kah atau apapun itu nanti ditentukannya bareng-bareng. Oh gitu. Kemarin itu kebetulan kelas penulisannya kita ranahnya ke cerpen sebenarnya. Oh. Ya, tapi di tengah-tengah itu ternyata ada Pekan Seni Mahasiswa Nasional lagi. Soalnya kan sebelumnya tuh waktu corona itu online, Kak. Oh, online ya. Iya, karena pandemik ya Tribuners. Jadi dilakuin secara online, dan sekarang itu tahun berapa sih kalau nggak salah? Kalau yang online itu tahun 2020. Kalau yang lomba juara 2 ini? 2022, barusan banget. Barusan ini, bulan berapa tuh? Bulan berapa ya? Bulan kemarin. Bulan Oktober? Iya. Kalau bulan kemarin? Iya, Oktober. Masih baru Oktober banget dong? Iya. Wow, masih baru banget ya. Berarti memang Bella ini aktif dalam bidang akademik juga, memang masih urusan kampus juga ya. Terus juga aktif UKMBS ya. Nah, UKMBS ini memang cabang seni dan cabangnya itu banyak banget berarti kan. Jadi tidak hanya berfokus pada penulisan, tapi juga banyak gitu cabangnya. Bisa sebutin nggak cabang-cabang dari UKMBS itu apa aja? Kita itu ada 4 divisi, teater dan sastra, musik, tari, sama seni rupa. Seni rupa, oke. Nah, Bella tadi ada di bidang teater dan sastra. Teater dan sastra. Kalau teater dan sastra berarti dia ngapain aja tuh di situ? Kalau secara teater itu berarti konsep pembelajarannya ke arah pemanggungan, ke tubuh, emosi, gitu-gitu. Kita tuh belajar 3 sih, mind, emosi sama spirit, fisikal ya. Berarti memang diajarkan untuk acting juga dong. Namanya kan memang teater ya, tapi lebih ke pendalaman nggak sih kalau ke teater gitu? Iya. Terus kalau di UKMBS ini yang sebelumnya aku mikir teater itu kayak ya kita berpura-pura jadi ini. Iya benar. Kita berpura-pura sedih, kita menunjukkan rasa sedih segala macam. Ternyata di UKMBS tuh aku dapat gambaran yang 180 derajat dari sebelumnya aku mandang teater. Ternyata justru di teater ini kita diajarkan untuk acting jujur. Kita harus bagaimana cara kita menampilkan pertunjukan dengan how to-nya itu naskah drama, tapi di dalamnya itu kita mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya, yang jujur. Kalau sedih ya sedih, tapi kan orang-orang melihat kita sedihnya karena naskah yang kita mainkan. Tapi
kita sebagai aktor tuh tahu kita tuh sedihnya sesungguhnya karena apa gitu. Di dalamnya kita kerjanya kayak apa ya, gunung di air gitu, di bawah airnya tuh kinerja aktor yang dilihat, yang di atas airnya itu justru yang konsep pemanggungannya itu maksudnya yang ditunjukkan ke para penonton gitu. Berarti memang sebenarnya yang dilakukan oleh aktor dan aktris dari teater ini itu adalah acting yang emang benar-benar natural gitu ya, yang dirasakan gitu, dan memang mereka, berarti kamu melakukan itu memang disuruh meresapi sekali dong, ya kan? Berarti memang bukan untuk dibuat-buat. Bukan. Ya ini yang aku juga baru dapat gambaran yang baru tentang teater. Ternyata konsep teater tuh justru jujur, bukan yang pura-pura atau dibuat-buat, itu bukan kayak gitu ternyata. Nah, kita beralih ke prestasi kamu nih, Bella. Prestasi kamu sebagai juara 2 lakon atau lomba menulis naskah drama ya. Nah, itu gimana sih awalnya kamu bisa mengikuti perlombaan itu? Terus taunya dari mana? Apa memang sudah diusulkankah dari UKMBS ini atau bagaimana sih? Sebenarnya kalau konsep Peksiminas itu memang rutin, aku belum tahu sejak tahun berapa ya, cuman memang 2 tahun sekali itu ada Peksiminas, dan infonya itu memang untuk universitas yang ada di Indonesia ini. Jadi emang Peksiminas itu dibentuk, maksudnya dijalankan karena menunjang proses kreatif kesenian di seluruh universitas di Indonesia gitu. Nah, sebelum ada Peksiminas, kita itu diseleksi secara di provinsi. Jadi ntar juara 1 yang di provinsi itu dikirimkan ke nasional. Di provinsi ini ntar biasanya kalau tahun lalu itu memang dipegang langsung sama Universitas Lampung sebagai penyelenggara. Cuman karena ini apa ya, butuh bukan dana, ya semuanya lah, butuh tenaga, dana maupun tempat atau bagaimana persiapannya tuh banyak, jadi dibagi-bagi ke univ-univ lain. Kalau yang kemarin ini informasinya memang dari pusat langsung turun ke setiap universitas. Jadi kita tuh tapi penyelenggaranya tahun ini beda-beda gitu. Beda-beda. Kalau tahun-tahun lalu kurang tahu sih, soalnya Bella juga kan. Kalau kamu mengikutinya yang di mana ini? Kalau kemarin tuh dilaksanakannya di Malang. Di Malang. Universitas Brawijaya. Nah, kalau yang tahun lalu sebelumnya tuh, yang tahun 2020 Bella juga ikut. Tapi yang monolog itu online, dia di sini di Unilan ngambil video gitu dikirim. Harusnya itu di mana ya? Di Papua apa ya kalau nggak salah tahun 2020. Harusnya. Itu kan udah ada jadwal-jadwalnya gitu sebenarnya. Oh gitu, memang sudah ada jadwalnya. Nah, berarti kalau tahun 2022 ini dia dijadwalkan di mana? 2022. Barusan kemarin ini. Di Malang. Oh, jadi kamu ngikutnya ke Malang ini kemarin? Iya. Perlombaannya di Malang berarti? Iya, kita lakuinnya di berarti Malang. langsung ke sana. Dari UKMBS berapa orang yang ikut dalam cabang seninya juga? Kemarin itu kalau dari UKMBS sendiri itu ada 5. Ada baca puisi putra, lukis, penulisan lakon, terus monolog, sama 4. Satu lagi itu dari KSS, UKMF KSS. Dia juga kesenian tapi yang di fakultas. Itu baca puisi putri. Nah, kalau untuk informasi kita langsung dari rektorat itu menghubungi, memang kita kan UKM-nya memang ranahnya di seni, jadi langsung dihubungi, ini ada cabang lomba nih, silahkan kalian mau mengirimkan yang mana, tapi dibagi-bagi ya, soalnya kan ada PSM, ada Zoom, itu untuk yang ranah-ranah kayak fotografi, sama yang vokal solo song segala macam, itu ranah mereka gitu. Jangan ambil ranah mereka kalau kata rektorat gitu sih, pihak rektorat maksudnya. Jadi kita diberikan ranah itu yang penulisan lakon, penulisan cerpen, penulisan puisi, yang selain itulah, yang selain ranahnya anak PSM sama anak Zoom. Nah, berarti dari UKMBS ngajuin berapa orang tuh? Kalau yang provinsi itu kita ngajuin, ada grup tari, itu kita tari, terus lukis, komik strip, desain poster. Oh, desain poster ikut juga? Iya, ada. Terus apa lagi? Lakon juga? Iya, penulisan lakon, monolog. Banyak juga ya berarti 6 ya? Iya, 6 itu. Dari 6 itu berapa yang maju ke tahap selanjutnya? Cuman 4 sih yang maju, yang baca puisi putra, penulisan lakon, terus
lukis sama monolog, 4 ini. Oke. Setelah di provinsi itu sayangnya kita tuh yang kurang yang nggak maju itu cuma di comic strip, desain poster nggak ngirim ding, desain poster nggak ngirim. Yang ngirim itu tari sama comic strip 2 ini yang kita ngirim di provinsi tapi nggak gol. Oke. Kalau tari ini kita kebetulan dapatnya juara 3. Juara 3. Soalnya yang dikirim ke nasional itu kan hanya yang juara 1 gitu. Berarti kamu sempat menjadi juara 1 di provinsi. Iya. Baru terus itu dikirim ke nasional dan nasional juara 2 gitu. Nah, pada saat perekrutan atau pada saat ini ada karantinanya kah atau ada proses ininya lagi nggak gitu dalam penulisan lakon ini? Ada, karena kan kita kan kalau di kelas penulisan di Prokja UKMBS itu tahun ini kan kita fokusnya ke cerpen. Namun kemarin itu kita ngirim juga sih penulisan cerpen, tapi ya gak gol juga di juara 1-nya. Nah, karena Bella itu kemarin bukan dapat juga sih, pengen juga nyoba yang penulisan lakon, jadi sementara pelatihannya itu fokusnya berubah dari yang cerpen ke diolah menjadi naskah drama pemanggungan yang lebih berdialog, terus juga kronologis waktunya tuh hanya di waktu yang singkat-singkat, lebih bagusnya tuh lebih singkat gitu untuk pemanggungan lah, konsep pemanggungan, lebih ke konsep pemanggungan gitu. Kan kalau lakon ini berarti penulisan naskah drama nih, penulisan naskah drama. Ini sebelumnya kan memang kalau di UKMBS tadi kan ada penulisan ya. Ada apa namanya, kegiatan penulisan. Berarti kan memang sudah biasa lah maksudnya nulis kayak gitu kan. Kesulitannya apa waktu perlombaan kemarin ini? Apakah dari temanya yang ditentukan panitia, apa dari waktunya, apa dari gimana kesulitannya? Kesulitannya ya karena kita kan kalau penulisan lakon itu dia technical meeting tuh di hari H dan ngetiknya tuh on the spot. Jadi habis technical meeting dikasih tema, udah kerjain. Habis itu dikasih waktu 9 jam dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu di Malang kan, kamu ke Malang berarti ya. Nah, itu kalian dikumpulkan dalam suatu ballroom kah atau tempat atau hotel atau gimana tuh? Kalau untuk penginapan kita, kalau yang Provinsi Lampung kita milih satu penginapan sih, itu kemarin itu di satu tempat. Nah, tapi kalau pengerjaannya itu kita di satu ruangan di perpustakaannya, ruang pertemuan satu perpustakaan di Universitas Brawijaya. Itu dijadiin satu yang khusus penulisan lakon. Khusus penulisan lakon. Jadi dikumpulin jadi satu. Setelah kalian di technical meeting, kalian dikasih tema, dikasih waktu. Jadi selama kurang lebih 9 jam tuh kalian ngetik langsung di situ, terus nulis langsung di situ gitu. Selama 9 jam itu dan bersama dengan peserta lain. Itu ada berapa peserta tuh? Kalau penulisan lakon sendiri ada 25 peserta. 25 peserta itu yang sudah terseleksi ya dari provinsi masuk ke nasional, dan itu seluruh Indonesia atau Sumatera aja? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti wow, keren banget ya Tribuners. Berarti dari 25 itu kamu mampu menyingkirkan 23 orang itu ya secara tidak langsung. Ini keren banget loh Tribuners ya. Ini bisa menjadi semangat untuk Tribuners di rumah juga yang memang mungkin masih kuliah nih tapi bingung ya kan, pengen masuk ke UKM apa nih kira-kira di Universitas Lampung yang bagus ya kan, karena sebenarnya di UKM itu sebenarnya bagus-bagus semua ya, itu tergantung dari Tribuners, dan salah satu contohnya ini ada UKMBS. Nah, ini untuk Tribuners mungkin yang senang dengan seni, senang dengan teater, puisi, menulis dan lain sebagainya, itu bisa banget untuk masuk ke dalam UKMBS ini. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya kita bakal bahas ini di minggu depan, tapi kalau sekarang kita fokusnya ke lakon ini dulu karena saya juga masih penasaran nih Bella. Untuk bisa mendapatkan juara 2 itu kan pasti nggak mudah ya, selama kurang waktu 9 jam itu. Kendala kamu apa sih? Tadi belum dijawab. Oh iya, kalau ini aku jawabnya runut dari latihannya. Proses latihannya itu kan kurang lebih, kalau untuk khusus ke lakonnya saja itu sebulan lah, karena memang dari pihak rektorat pun ngabarnya telat, pusat juga telat gitu, maksudnya dadakan tiba-tiba gitu. Jadi kita proses khusus ke lakonnya itu nggak maksimal, kurang maksimal banget lah istilahnya. Jadi di proses 1 bulan itu gimana caranya Bella harus bisa paham dan mempersiapkan materi-materi
supaya pas waktu di hari H itu nggak kosong-kosong banget lah. Jadi untungnya di Lampung ini masih ada sastrawan yang secara nasional bahkan internasional tuh memumpuni untuk mentoring sebagai mentor gitu. Jadi Bella langsung dimentori sama Bang Ari Pahala Huta Barat. Itu selama 1 bulan berproses. Ya pertama dari tahap kecil-kecilan bikin sinopsis segala. Berarti memang rentan waktu pemberitahuan itu 1 bulan ya? Rentan pemberitahuan dari rektorat bahwasanya ada perlombaan ini 1 bulan kan, berarti dari sebelum perlombaan kan? Iya, kalau nasionalnya. Kalau dari nasionalnya enggak sih. Hitungannya itu pokoknya Hamin 2 minggu atau seminggu gitu. UKMBS Unila diminta untuk melaksanakan Peksimprov dulu. Gitu. Setelah Peksimprofnya selesai, langsung diaranahkan fokus ke pelatihan yang nasional baru. Nah, tapi sebelumnya kamu memang udah latihan dulu kan ya? Udah latihan gitu sama si sastrawan tadi. Terus udah latihan tuh selama 1 bulan gitu kan, dari sinopsis diajarin, terus itu sinopsis, terus pemilihan konflik mana yang menarik dipanggungkan, konsep-konsep yang menarik begitulah supaya nanti bisa unggul dibandingkan yang lainnya, istilahnya gitulah. Terus habis dari sinopsis itu baru kita dialih wahanakan untuk dibuat naskah pemanggungannya, bagaimana blockingnya, bagaimana dia berdialog supaya tidak klise. Itu kan sebenarnya kalau konflik itu dari zaman dahulu kayaknya konfliknya sebenarnya begitu-begitulah. Cuman bagaimana cara kita membuatnya itu supaya nggak klise, supaya nggak membosankan, boring. Itu sih tantangannya di situ. Terus juga kalau di naskah drama ini kan kebanyakan memang dialog. Nah, itu yang kesulitan di Bellanya tuh bagaimana ya mengucapkan kalimat ini supaya dia itu maksudnya tersampaikan, terus juga nggak klise dan yang pastinya nggak boring ya, nggak gitu. bikin boring. Dan itu juga kan temanya ditentuin nggak dari pusat nasional sana panitia? Iya, ditentuin, tapi pas waktu technical meeting doang. Nah, kemarin dapat tema apa tuh? Temanya apa? Aduh, agak lupa lagi aku. Seneng, sedih, happy atau temanya itu gimana? Tentang kebudayaan. Ekspresi dari karakteristik orang Indonesia. Karakteristik orang Indonesia. Kita gimana caranya kita menggambarkan karakter-karakter orang Indonesia yang dari sudut pandang kita, perspektif kita sendiri gitu. Nah, kebetulan yang Bella latih selama latihan itu emang keluar gitu atau keluarnya dari situ gitu. Maksudnya nggak menjurus ke karakter, tapi lebih ke konflik-konflik personal, interpersonal gitu. Dan itu memang sudah dilatih dulu sebelumnya ya. Nah, kalau berbicara masalah tadi kita udah berbicara masalah tema dan juga ternyata ada aja gitu ya kesulitannya selama menyelesaikan lakon ini gitu kan. Nah, itu jadinya berapa banyak dialog, berapa dalam durasi, berapa lama durasi, dan berapa lembar tuh jadinya? Waktu hari H itu kebetulan Bella justru malah panas tinggi. Nah, terus tiba-tiba juga ternyata di sana itu disuruh bikin sinopsis dulu, terus dibikin personal karakterisasi dari tokoh-tokohnya, setiap tokoh-tokohnya gitu, baru masuk ke penaskahannya. Nah, di penaskahannya itu Bella mulai merasa kayak aduh nggak bisa fokus gitu karena gelegesan gitu, dingin, panas dingin. Oh, lagi sakit juga ya? Lagi sakit. Baru hari H itu sih sakitnya. Sebelum-sebelumnya nggak sakit kan, sebelum-sebelumnya mungkin grogi juga kali ya, gitu kan. Alam bawah sadarnya grogi. Jadi, tapi terlepas dari itu ternyata Bella bisa ngelewatin gitu. Ya, untuk pemilihan konfliknya untungnya juga ya karena latihan sih, jadi bisa konfliknya bisa ngalir meskipun di sela-selanya agak pusing dikit gitu. Berarti dapat berapa dapat berapa lembar? Ada 16 halaman. 16 halaman. Itu termasuk sama sinopsis dan dramatik personalnya itu. Oke. Di dalam sinopsis itu bisa ceritain sedikit nggak sinopsisnya kemarin tentang apa dan bagaimana tuh? Kalau aku kemarin bawain konflik tentang ini sih, kebetulan aku dari kampung juga, jadi aku
sedikit tahu tentang konflik-konflik adat lah, tapi nggak tahu banget sih. Kemarin aku ambil konfliknya itu tentang bersitegang antara A dan B. A dan B ini mewakilkan A ini orang kota istilahnya, diwakilkan oleh siapa kemarin, tetua adatnya, adat yang memang dia udah tergerus oleh modernisasi lah istilahnya. Terus yang B ini dia memang tetua adat yang memang masih memegang adat istiadat. Memegang adat istiadat secara kental. Di sini itu kamu sebutin juga nggak adatnya apa? Lampung, Jawa, Sunda? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di peraturannya itu kalian tidak boleh menyebutkan nama provinsi kalian, asal kalian, maupun itu secara penaskahan ataupun identitas diri di atas itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang nggak boleh menyebutkan karakteristik identitas adat istiadat gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Cuman di catatannya kan memang Bella ngambil ada apa ya, istilah-istilah adatnya kayak misal larian segala macam, kan juri-juri nggak tahu. Nah itu boleh dijadiin, maksudnya dibikin catatannya gitu boleh, untuk biar mereka tahu kalau itu tuh apa sih maksudnya larian segala macam. Bella tuh ngambil kalau konflik besarnya itu ada tanah adat, yang di mana tanah adat itu tuh ada makam keramat dari, bisa dibilang sang pendiri lah, sang pendiri dari kampung itu mau dibangun sebuah pabrik gitu, pabrik di mana orang-orang tetuanya ini sang penyimbang adat ini setuju, karena dengan dijualnya itu yang tadinya tanah adat itu emang nggak maksudnya nggak dipakai juga, hanya sekedar ada makam, dan itu saat tradisi kayak upacara tradisi baru dijalankan istilahnya, baru dianggap itu mau ya udah dijual aja gitu maksudnya. Ini menceritakan yang si A tadi ya? Si A ini dia menjual itu supaya pemasukan kampungnya juga terjamin kan, itu ntar dia tuh diberikan embel-embel seperti ada bakti sosial gratis, segala macam halnya lah. Di sini Bella intinya dia sudah tergerus lah ya, modernisasi. Karena memang itu juga dia memikirkan, Bella tuh sebenarnya pengen nyampein efek dari kapitalisasi lah istilahnya, sistem kapitalisasi yang sudah menurut Bella ini tidak mengenal rasa lagi lah, empati, simpati tergerus, terus kepercayaan tradisi juga mulai tergerus di situ, dan konflik apa ya, udah mulai keberagaman kebudayaan itu mulai hampir hilang lah, apalagi khususnya di Lampung ini. Soalnya di kampung Bella aja udah mulai ya begitulah, tergerus. Oke, kalau yang B itu berarti dia menceritakan ini berarti kan pro dan kontra ya, pro dan kontra antara keberagaman dan juga perspektif ya, berarti dari kedua penyimbang adat ini yang memang yang A ini dia sudah mempunyai pikiran yang sudah tergerus oleh globalisasi, udah kemodernisasian gitu, sudah maju dan sudah menganggap bahwasanya makam dan adat itu tuh sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk yang lain gitu, tapi kalau dari sisi B ini dia masih mempertahankan gitu, masih mempertahankan adat istiadat itu. Jadi makanya di situ terjadilah konflik ya karakter antara keberagaman itu tadi yang Bella angkat dalam si lakon itu. Nah dalam penulisannya ini itu penilaiannya kok bisa juara 2, itu penilaiannya apa aja? Kebetulan waktu itu nggak ada transparansi nilainya sih. Bukan, maksudnya gini, kan itu pasti banyak ya ininya, kayak dari penulisannya tata bahasa yang baik kah, atau dari sinopsisnya yang bagus, atau dari pengolahan kata, apa tuh karakteristik penilaiannya? Nggak ada atau lupa? Kalau karakteristik penilaiannya memang harus menarik dipanggungkan atau tidak. Terus ada 3 poinnya sih, baku gitu sih. Berarti memang dia masih menjuru kepada baik atau enggaknya sih ini untuk dipanggungkan gitu itu ya. Lebih kayak menarik atau tidak, dan biar yang nggak klise lah istilahnya. Kalau penilaian juri kayaknya lebih ke menarik dipanggungkan atau tidak gitu.
gitu sih. Oke, berarti kan secara langsungnya ini semua teks dan naskah yang dibuat 25 peserta itu berarti di ini dong dibaca langsung kan dengan juri ya. Iya. Dibaca dengan juri dan juga dewan juri itu memilih dan mempertimbangkan bahwasanya ini layak atau enggak sih untuk dipanggungkan, bagus atau enggak sih. Jadi memang pesannya adalah tidak hanya sekedar sinopsis, tidak hanya sekedar lakon ya, tapi memang itu pantas atau bagus enggak sih untuk ditampilkan, begitu Tribuners. Nah Bella, apa sih yang mendasari kamu atau yang membuat kamu untuk suka gitu berada di dunia seni ini? Kan gak semua orang nih suka seni, gak semua orang tuh suka nulis, suka drama, suka teater gitu kan. Apa yang membuat kamu tergabung? Kalau awal mula itu karena jelas kegiatannya jelas. Kalau awal banget mula itu karena belum tahu teater atau apapun, karena di SMA Bella tuh nggak ada teater, maksudnya nggak ada kegiatan organisasi teater gitu, nggak ada. Kebetulan Bella sekolahnya di SMA Sugar Group yang di tengah-tengah kebun tebu. Emang nggak ada apa-apa sih, paling kalau di sana tuh tari atau baca puisi lah, segitu-gitulah. Terus tiba-tiba di sini ada unit kegiatan mahasiswa bidang seni, terus Bella penasaran dengan teater. Ternyata itu dedikasinya Bella ngeliatnya jelas sih, dengan adanya latihan rutin segala macem. Bella kayak, oh ini jelas nih, coba dulu lah. Begitu udah dicoba, ternyata banyak banget ilmu-ilmu yang perspektifnya di luar nalar Bella sebelumnya. Kayak tadi itu acting tuh harus jujur, terus juga konsep teater itu justru berpengaruh besar untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya ketubuhan, kita harus sadar dengan tubuh kita. Pokoknya kayak proses teater itu justru mempelajari tentang diri sendiri, lebih emosi kita gimana, mengatur emosi bisa secara langsung dari situ. Dan banyak sekali mungkin hal-hal yang Bella nggak sangka-sangka ada di dalam UKMBS ini ya gitu. Khususnya di teater sih. Khususnya di teater ini gitu. Ini menarik banget Tribuners, dan sekali lagi ini tuh bisa banget jadi referensi dan rekomendasi untuk Tribuners yang mungkin nonton di rumah. Ada yang lagi berkuliah nih ya dari Universitas Lampung, bingung atau lagi mahasiswa baru ya kan, belum punya UKM pilihan, boleh langsung tergabung bersama UKMBS ini. Karena UKMBS ini kan UKM seni, yang mana kita tuh sebagai anak bangsa tuh harus tetap menumbuhkan jiwa seni kita gitu. Oke Bella, mungkin boleh berikan statement terakhir dan juga semangat nih untuk Tribuners di rumah yang pengen untuk tergabung bersama UKMBS ini. Untuk statement terakhir yang sedikit pengklarifikasian untuk yang penulisan lakon ini, kemungkinan Bella bisa masih bertahan memilih penulisan lakon itu karena Bella juga saat proses keaktoran Bella suka bedah naskah itu, bagaimana mengulik kenapa dia menceritakannya seperti ini. Naskah ini kebetulan Bella udah beberapa kali pentas juga sih, jadi kebantu di situ. Kita tuh pembedahan naskah tuh harus tahu siapa penulisnya, terus dia nulis saat kapan, terus kenapa dia nulisnya kayak gitu, fakta-faktanya ya. Itu yang sebelumnya Bella kayak, oh kirain naskah drama itu hanya di read and play gitu loh, sekedar dibaca lalu dimainkan. Ternyata proses pembedahan naskahnya justru lebih rumit dan lebih menarik justru, karena di situ Bella belajar filsafatnya banyak banget, ada teori eksistensialisme segala macam halnya tuh justru disitulah proses-proses yang Bella tertarik gitu. Dan ternyata kemarin penulisan lakon itu berpengaruh besar banget saat Bella berproses penulisan lakon. Alhamdulillahnya juga membuahkan hasil meskipun juara 2 gitu, nggak juara 1 gitu. Ya, tapi alhamdulillah dong, yang namanya juara itu kan pasti ada up and downs, tapi yang namanya juara 2 itu udah baik dan udah bagus banget, apalagi ini untuk sekelas tingkat nasional ya Tribuners gitu. Dan mungkin Bella ini juga bisa menjadi kisah inspiratif untuk Tribuners di rumah, bahwasanya kuliah itu tidak hanya seputar akademik ya.
kuliah itu tidak hanya seputar akademik, tapi juga kita harus bisa meningkatkan eksistensi diri kita itu lewat UKM. Jadi pilihlah UKM sebelum Anda lulus gitu ya. Terima kasih banyak Bella sudah hadir di studio Tribun Lampung. Dan juga terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Bincang Kampus bersama dengan saya Kusnala Syaifah hari ini, dan tentunya bersama dengan Bella juga ya hari ini dari UKMBS selaku pemenang juara 2 lomba penulisan lakon. Dan kita bakalan ketemu lagi minggu depan tentunya dengan tema yang pastinya berbeda. Jadi untuk Tribuners tetap pantengin nih ya YouTube kita, karena kita bakalan live streaming terus dan kita bakalan ngasih channel-channel terpercaya dan edukatif untuk Tribuners di rumah gitu. Terima kasih dan sampai jumpa.